Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Dia Fuzza Ramadanta dengan 3 digit NIM terakhir 010. Perkenalkan, saya Pinkan Viviana Devi dengan 3 digit NIM terakhir 017. Perkenalkan lagi, nama saya Muhammad Sidikarya, kerap dipanggil Harry. Perkenalkan, nama saya Widyarti Utami dengan 3 digit NIM terakhir 123. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait problem statement yang kelompok kami dapatkan. Nah, problem statement yang kelompok kami dapatkan itu terkait pembelajaran konvensional di sekolah yang seringkali kurang efektif dalam mempertahankan perhatian dan memotivasi para siswanya. Mungkin dari segi metode ceramah, penggunaan buku teks secara pasif, dan pola belajar yang repetitif membuat siswa mudah bosan, sehingga pemahaman materi menjadi dangkal. Nah, sistem pendidikan yang berorientasi pada hafalan juga terkadang gagal merangsang berpikir kritis, terutama bagi generasi digital yang terbiasa dengan akses informasi secara cepat. Sebagai solusi, pembelajaran berbasis game mulai diadopsi karena elemen gamifikasi seperti tantangan dan penghargaan dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Namun, implementasi teknologi ini harus tetap menjaga keseimbangan antara hiburan dan juga efektivitas edukatif. Nah, tantangan seperti ini, kesiapan infrastruktur, kompetensi guru, serta desain game yang benar-benar mendukung pembelajaran perlu diperhatikan lagi. Oleh karena itu, kolaborasi antara pendidik, pengembang teknologi, dan ahli pendidikan sangat penting untuk memastikan game edukatif benar-benar meningkatkan kualitas belajar siswa. Maka dari itu, kelompok kami merancang aplikasi edukasi berbasis game ini dengan dirancang untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif dan juga menyenangkan. Nah, dengan grafis menarik, efek suara mendukung, serta sistem levelisasi yang menyesuaikan usia dan kemampuan siswa, aplikasi ini menghadirkan metode pembelajaran yang lebih engaging dibandingkan cara konvensional. Fitur utama meliputi sistem level, ada pemula, menengah, mahir sesuai dengan kebutuhan siswa, gamifikasi, terdapat poin, badge, dan juga penghargaan untuk meningkatkan motivasi mereka, dan serta desain visual dan audio interaktif, yaitu animasi dinamis, musik latar, dan efek suara untuk keterlibatan yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu market opportunity. Untuk menganalisis potensi pasar aplikasi skill up ini, kami menggunakan konsep TAM atau Total Addressable Market, Sum Serviceable Available Market, dan Sum Serviceable Obtainable Market. Yang pertama yaitu TAM. Potensi pasar keseluruhan TAM adalah total potensi pasar jika tidak ada hambatan dan semua pelanggan potensial menggunakan aplikasi. Berdasarkan data BPS, jumlah siswa SMP dan SMA di Indonesia sekitar 22 juta siswa pada tahun 2023. Jika kita asumsikan harga langganan aplikasi adalah 25.000 per bulan, maka total TAM adalah 22 juta siswa dikali dengan 25.000 dikali dengan jumlah 1 tahun, yaitu 12 bulan, sama dengan 6,6 triliun per tahun. Ini adalah angka teoritis jika semua siswa SMP dan SMA di Indonesia menggunakan aplikasi tanpa adanya kompetisi atau hambatan adopsi. Yang kedua yaitu metode SAM. Pasar yang bisa dilayani SAM memperhitungkan segmen yang lebih realistis, yaitu siswa yang memiliki akses internet, perangkat smartphone, daya beli yang cukup, dan bukan pengguna dari aplikasi pesaing. Berdasarkan data dari APJII, sekitar 80% siswa di Indonesia memiliki akses internet. Dari total 22 juta siswa, 80%-nya yaitu 17,6 juta siswa. Namun tidak semua siswa mampu berlangganan. Jika kita targetkan siswa dari kelas ekonomi menengah ke atas, kurang lebih 50% dari 17,6 juta siswa, maka potensi pengguna yang lebih realistis adalah 8,8 juta siswa. Lalu kita asumsikan dari 8,8 juta siswa tersebut, 70%-nya telah berlangganan di aplikasi pesaing lainnya. Maka pengguna yang lebih memungkinkan adalah 30% dari 8,8 juta siswa, yaitu 2,64 juta siswa. Maka total SAM-nya adalah 2,64 juta siswa dikali dengan 25.000 dikali dengan 12 bulan, maka hasilnya adalah 792 miliar per tahun. Ini adalah pasar yang bisa dijangkau berdasarkan infrastruktur dan daya beli siswa-siswa.
Yang ketiga yaitu SOM. Pangsa pasar yang bisa dicapai SOM mempertimbangkan kapasitas bisnis, anggaran pemasaran, dan strategi go-to-market. Misalkan kita bisa menguasai 5% dari SOM dalam tahun pertama, maka SOM-nya adalah 5% dikali 792 miliar, maka hasilnya adalah 39,6 miliar per tahun. SOM ini bisa meningkat seiring pertumbuhan pengguna dan efektivitas strategi pemasaran. Kesimpulannya yaitu total addressable marketnya yaitu 6,6 triliun per tahun. Hal ini merupakan pasar ideal jika semua siswa berlangganan. Lalu serviceable available marketnya yaitu 792 miliar per tahun. Ini merupakan pasar yang bisa dijangkau berdasarkan akses daya beli. Lalu SOM-nya yaitu 39,6 miliar per tahun. Ini merupakan target yang bisa dicapai dalam 1 tahun pertama. Angka ini menunjukkan bahwa bisnis aplikasi belajar berbasis game seperti Skill Up ini memiliki potensi besar di Indonesia, tetapi membutuhkan strategi pemasaran yang kuat untuk bersaing dan mendapatkan pangsa pasar. Kali ini saya akan menjelaskan revenue model dan demo desain aplikasi dari Skill Up. Sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit tentang Skill Up. Skill Up adalah aplikasi berbasis edukasi dan games untuk menunjang pendidikan teman-teman di tingkat sekolah, baik tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Skill Up ini dibangun untuk menunjang pendidikan teman-teman agar tetap bisa mengerti pelajaran diiringi dengan cara bermain games. Aplikasi ini juga akan menyediakan hal-hal seperti ini, di mana teman-teman akan mendapatkan karakter yang teman-teman buat sendiri untuk bagi pengguna gratis atau free ataupun premium. Jadi pembuatan karakter seperti ini itu basisnya gratis, akan tetapi pemilihan entah itu aksesoris, mata atau apapun itu tuh akan adanya berbayar. Aplikasi ini juga nanti menyediakan banyak level-level untuk gamesnya, seperti akan ada games di matematika, IPA, ataupun mata pelajaran lainnya. Aplikasi ini juga akan menyediakan kayak ujian secara nasional berbasis nasional yang tentunya hal ini akan menjadi sumber pendapatan kami dengan penggunaan metode freemium. Premium adalah metode di mana kami menyediakan basis-basis gratis untuk pengguna gratis seperti materi-materi dasar ataupun pembuatan karakter di dalam game. Ketika premium ini akan berbayar atau mendapatkan premium, teman-teman harus membayar 25.000 per bulannya untuk satu akun. 25.000 per bulan ini nanti akan mendapatkan personalisasi AI yang dimaksud seperti penambahan karakternya seperti apa, aksesoris di dalam karakternya seperti apa, dan lain-lain, lanjutan dari materi-materi, ataupun akses competition nasional atau eksklusif competition seperti itu. Yang diperkirakan bisa kami sebagai developer bisa mendapatkan 36,9 miliar per tahun hingga 6,6 triliun per tahun jika semua pelajar yang ada di Indonesia menggunakan aplikasi Skill Up. Aplikasi Skill Up ini juga nantinya menyediakan fitur-fitur yang memanjakan mata dan friendly untuk teman-teman tingkat sekolah agar mempermudah teman-teman bisa belajar lebih nyaman, lebih tenang, dan juga lebih menyenangkan. Sekarang ini, industri education teknologi terus berkembang pesat dengan nilai pasar global diperkirakan mencapai lebih dari 400 miliar US dollar pada tahun 2025. Di Indonesia sendiri terdapat lebih dari 45 juta pelajar yang membutuhkan solusi belajar yang inovatif. Skill Up sendiri ini menargetkan penetrasi awal pada segmen sekolah dasar hingga menengah ke atas dengan potensi pengguna lebih dari 10 juta dalam 5 tahun ke depan. Nah, untuk mempercepat pengembangan dan pemasaran aplikasi Skill Up, kami membutuhkan pendanaan sebesar 5 miliar. Nah, dana ini akan dialokasikan untuk yang pertama 50% pengembangan produk dan teknologi, 30% untuk pemasaran dan akuisisi pengguna, 15% untuk perekrutan tim edukasi dan tim teknis, dan 5% untuk kegiatan operasional dan administrasi. Nah, jika kami mendapatkan pendanaan ini, langkah selanjutnya yang akan kami lakukan adalah yang pertama tentunya yaitu pengembangan teknologi, yaitu dengan mengembangkan lebih banyak fitur berbasis AI dan menambah variasi game yang lebih edukatif. Yang selanjutnya yaitu kami akan meningkatkan penetrasi pasar melalui kerjasama dengan sekolah, lembaga pendidikan, dan pemerintah.
Lalu kami akan melakukan strategi pemasaran yang lebih agresif, yaitu melalui media sosial, iklan digital, dan kemitraan strategis dengan influencer edukasi. Lalu selanjutnya kami akan melakukan riset dan user testing untuk memastikan aplikasi skill up ini memberikan dampak optimal bagi penggunanya begitu. Lalu yang selanjutnya yaitu mempersiapkan ekspansi pasar untuk memperluas jangkauan pengguna. Kami percaya bahwa aplikasi Skill Up ini adalah solusi bagi pendidikan di masa depan yang akan merevolusi cara belajar siswa. Nah, dengan pendekatan game-based learning, kami tidak hanya meningkatkan motivasi belajar saja, tetapi juga menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan tentunya lebih menyenangkan. Nah, kami mengundang Anda untuk menjadi bagian dari revolusi pendidikan ini. Jadi mari bersama-sama membangun generasi yang lebih cerdas dan siap menghadapi tantangan global. Cukup sekian pemaparan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.